Mencintai seseorang tuh rasanya indah banget ya kan? Tapi di tengah semua kehangatan itu, kadang muncul satu perasaan aneh. Perasaan di mana kita perlahan-lahan sadar, kok kayaknya kita mulai kehilangan diri sendiri ya? Nah, kali ini kita akan coba pahami bareng-bareng kenapa itu bisa terjadi dan gimana caranya membangun cinta yang sehat yang justru menguatkan bukan menghapus identitas kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Coba deh renungkan sebentar, jawab jujur di dalam hati. Kalau jawaban kamu iya atau bahkan kayaknya sih, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini perasaan yang umum banget dan menyadari perasaan ini adalah langkah pertama yang paling penting. Awalnya mungkin nggak berasa ya, hobi yang dulu kamu suka banget pelan-pelan ketutup sama hobinya dia. Lingkaran teman kamu yang tadinya luas sekarang jadi cuma teman-teman kita. Parahnya lagi, prinsip hidup yang dulu kamu pegang erat, kok sekarang jadi bisa dinego. Ini bukan salah kamu sepenuhnya. Ini adalah pola yang sering terjadi tanpa kita sadar, dan ternyata ada penjelasan psikologisnya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam diri kita? Para psikolog udah mengidentifikasi setidaknya ada 3 pola utama yang bisa menjelaskan fenomena ini. Yuk kita coba bedah satu persatu pelan-pelan aja, supaya kita bisa lebih kenal sama diri kita sendiri. Yang pertama namanya codependency atau codependency. Istilah ini dipopulerkan sama Melody Beattie. Gampangnya gini deh, ini kondisi di mana kebahagiaan kita, harga diri kita, itu bergantung banget sama pasangan. Kita jadi ngerasa perlu banget untuk dibutuhkan sama dia. Sampai akhirnya kita lupa caranya memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Ciri-cirinya tuh khas banget. Mungkin kita jadi ngerasa bertanggung jawab penuh atas seneng atau sedihnya pasangan. Atau ada dorongan yang kuat banget buat terus nolongin atau benerin dia. Akibatnya apa? Kita jadi bingung, sebenarnya perasaan kita sendiri itu apa karena fokus kita selalu keluar, bukan ke dalam diri. Dan ini sering banget akarnya dari rasa minder atau harga diri yang rendah. Gambaran ini dapet banget dari kutipan Rihanna waktu dia cerita soal hubungannya dulu. Dia bilang, saya merasa diri saya adalah malaikat pelindungnya. Nah, keinginan buat jadi guardian angel, buat ngelindungin dan nyelamatin pasangan, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri, itu tanda klasik dari kodependensi. Kita ngerasa punya misi buat dia, padahal dalam prosesnya justru kita yang hilang. Lanjut ke pola kedua, namanya anxious attachment atau gaya kelekatan yang cemas. Menurut teorinya John Bowlby, ini tuh terbentuk dari pengalaman kita waktu kecil. Kalau dari dulu kita punya rasa takut ditinggalkan, pas dewasa kita akan terus-menerus nyari validasi. Selalu was-was, selalu butuh kepastian, dia masih sayang gak ya sama aku? Di Indonesia, kita punya istilah yang pas banget buat ini, bucin. Ya kan? Walaupun sering jadi bahan bercandaan, istilah ini sebenarnya nangkep banget inti dari anxious attachment. Rela ngelakuin apa aja, cemas berlebihan kalau nggak dikabarin, selalu butuh bukti cinta, itu semua cerminan dari rasa takut kehilangan yang dalam banget. Terus pola yang ketiga, ini namanya enmeshment. Nah ini beda ya sama kedekatan yang sehat. Di enmeshment, batasan antara kamu dan pasangan itu jadi blur banget. Hampir nggak ada. Nggak ada lagi aku dan kamu. Yang ada cuma kita. Identitas pribadimu seolah-olah lebur, hilang ditelan identitas hubungan. Tanda-tandanya di kehidupan sehari-hari itu jelas banget. Mungkin kamu jadi susah banget buat ngambil keputusan sekecil apapun tanpa persetujuan pasangan. Terus, butuh waktu sendiri atau punya privasi itu bisa dianggap pengkhianatan. Kata aku perlahan hilang, semua diganti jadi kami. Dan tahu-tahu, teman-teman lama dan hobimu dulu udah nggak ada lagi. Nah, sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, kok rasanya ini deket banget ya sama kehidupan kita di Indonesia? Jawabannya iya. Beberapa nilai budaya kita, walaupun niatnya baik, ternyata tanpa sadar bisa bikin kita lebih rentan sama pola-pola ini. Ada beberapa faktor nih, misalnya nilai kolektivisme kita yang sangat mementingkan harmoni, yang kadang bikin kita ngerasa nggak enak buat ngungkapin kebutuhan pribadi. Terus ada juga ekspektasi gender, di mana perempuan seringkali diharapkan untuk lebih mengutamakan pasangan dan keluarga. Ditambah lagi zaman sekarang ada tekanan couple goals di media sosial, yang seolah-olah bilang cinta sejati itu ia yang nempel terus, nggak punya ruang sendiri. Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Solusinya. Ini bukan tentang nyari siapa yang salah ya, tapi tentang memberdayakan diri kita lagi. Anggap aja ini kayak kita lagi nyiapin toolkit atau peralatan buat membangun kembali diri kita di dalam hubungan.
Konsep kuncinya namanya diferensiasi diri. Ini dari seorang terapis keluarga, Murray Bowen. Intinya simple, gimana caranya kita bisa nemuin keseimbangan yang pas antara termasuk dalam sebuah hubungan, tapi juga terpisah sebagai individu yang utuh. Kamu bisa kok cinta banget sama seseorang tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Alat praktis yang pertama adalah batasan yang sehat atau healthy boundaries. Ini bukan tembok ya, tapi lebih kayak gerbang yang bisa kita kontrol. Coba lihat contohnya. Ada batasan waktu, kita boleh kok punya me time tanpa ngerasa bersalah. Ada batasan emosional, sadar kalau kita nggak 100% bertanggung jawab atas perasaan pasangan. Dan ada batasan komunikasi, di mana kita bisa bilang cara ngobrol yang nyaman buat kita. Tapi sebelum bisa nentuin batasan, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kita tanyakan ke diri sendiri. Ini pertanyaan dari terapis Janet Park. Simpel tapi dalam banget. Coba deh jawab di dalam hati. Nyaman, aman, dan dihormati. 3 hal ini adalah fondasi hubungan yang sehat. Kalau salah satunya aja nggak ada, itu sinyal penting buat kita. Perjalanan buat nemuin diri kita lagi itu adalah sebuah proses pemulihan. Ini bukan tentang cari siapa yang benar atau salah, tapi tentang menyembuhkan dan menguatkan diri kita sendiri supaya kita bisa membangun cinta yang benar-benar setara dan bikin kita sama-sama bertumbuh. Jadi, sebagai pengingat, ini dia tanda-tandanya. Coba cek, apakah kata aku udah jarang banget kamu ucapin dan lebih sering kami? Atau kamu ngerasa cemas banget kalau harus sendirian? Kalau gambaran ini terasa familiar, mungkin ini waktunya untuk berhenti sejenak dan berefleksi, bukan dengan panik ya, tapi dengan kesadaran dan rasa sayang sama diri sendiri. Terus, mulainya dari mana? Nggak usah bingung, ini ada 5 langkah awal yang bisa kamu coba. Pertama, cukup dengan menyadari polanya. Itu udah langkah besar loh. Kedua, coba hubungi lagi dirimu yang dulu. Lakukan satu hal kecil yang kamu suka. Ketiga, coba deh tetapkan satu batasan kecil setiap minggu. Sambil jalan, latih diri buat menenangkan emosimu sendiri. Dan yang paling penting, ingat ya, minta bantuan profesional itu bukan tanda lemah, tapi justru tanda kekuatan. Kutipan dari psikoterapis terkenal Esther Perel, ini benar-benar ngerangkum semuanya. Tujuannya bukan jadi 2 orang yang nggak lengkap yang saling butuh buat jadi utuh. Tapi tujuannya adalah menjadi 2 individu yang sudah utuh, yang kemudian secara sadar memilih untuk berjalan bersama. Jadi, ingat ini baik-baik ya. Cinta yang sejati nggak akan pernah memintamu untuk jadi lebih kecil. Justru sebaliknya, ia akan memberimu ruang seluas-luasnya untuk tumbuh jadi versi terbaik dari dirimu. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa ini terjadi sama aku, tapi apakah aku siap untuk memulai perjalanan menemukan diriku lagi di dalam dan di luar cinta? Perjalanan itu bisa dimulai hari ini.